Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa sayyidul khalaiqi wal bariyah Muhammad ibni Abdillah khatamil anbiya'i war rusul alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, bismillahirrahmanirrahim, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang indah dan cerah ini, mari sama-sama kita haturkan syukur alhamdulillah yang sampai detik ini Allah karuniakan nikmat kesehatan, kesempatan dan juga iman, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang indah ini untuk melaksanakan sholat berjamaah dan juga melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Maka kata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, beliau membagi syukur itu penerapannya menjadi tiga. Yang pertama, syukur bil qalbi, meyakini apa saja yang ada dalam hidup kita adalah karunia Allah Ta'ala, sehingga menghindarkan kita semua dari perilaku tamak, perilaku iri dan dengki dan sifat-sifat buruk yang lain, karena tahu semua hanyalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qudamah, asyukru yakunu bil lisan, kita wujudkan syukur kita itu dalam lisan kita, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebanyak nikmat yang Allah karuniakan. Dan yang ketiga, asyukru yakunu bil jawarih, syukur yang mewujud dalam anggota badan kita yang Allah karuniai mata yang sehat, pendengaran yang sehat, kaki yang sehat, dan jasmaniah juga yang sehat, hendaklah kita gunakan untuk sesuatu yang bernilai ibadah, bernilai taqarrub ilallahi azza wa jalla. Maka yang juga patut kita syukuri, kita sekarang sudah Allah berikan kesempatan untuk sampai pada malam yang ke-17 nih Pak. Malam 17 Ramadan, di mana malam inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Al-Qur'an untuk pertama kalinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam ini, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Ulama terbagi dua, Pak. Yang pertama, memahami turunnya Al-Qur'an, yang kitab-kitab suci yang kita baca ini itu ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Namun kita ambil pendapat mayoritas ulama seperti disebutkan oleh Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti di dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Al-Quran turun 2 kali. Yang pertama itu adalah pada malam yang diberkahi. Itulah yang disebut malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun dari Lauhin Mahfud ke langit dunia, langit yang terdekat dengan bumi. Di situ ada satu tempat yang gaib, tidak kita ketahui melainkan ilmunya di sisi Allah, namanya adalah Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah inilah turun lagi ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya, untuk pertama kali turun di tahun berikutnya, tepatnya di tanggal ini 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali turun di Gua Hira itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima itu. Maka ketika Al-Quran diturunkan secara gradual ini, secara bertahap ini,
itu salah satu fungsinya adalah sebagai tasliyah. Tasliyah itu apa? Hiburan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan hati Nabi menghadapi tekanan yang dihadapi dalam dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu secara khusus. Namun secara umum Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada kita umat manusia, wabil khusus kita orang-orang yang beriman ini, tujuannya adalah apa? Untuk menjadi rahmah bagi sekalian umat yang beriman, dan secara umum menjadi rahmat untuk sekalian alam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an itu diturunkan, kami turunkan kata Allah sebagai apa? Sebagai syifa, penawar. Maka ulama menafsirkan penawar di sini, Pak, itu bisa menjadi dua penawar. Yang pertama, penawar dari segala marad, sakit yang bersifat ruhaniyah. Ada juga penawar yang bersifat marad jasmaniyah. Maka kita tahu ketika ada orang yang sakit gigi misalnya, Pak, atau sakit karena gangguan apa gitu, kita tahu orang sedang melaksanakan ruqyah syar'i. Nah, itu adalah bentuk dari Al-Quran sebagai syifa terhadap marad jasmaniyah. Adapun marad yang bersifat ruhaniyat, banyak orang yang dalam hatinya ada kesombongan, orang yang dalam hatinya tidak ada ketentraman hati sebab banyaknya maksiat. Maka ketika ia mau mengkaji Al-Quran, baik secara tilawah, secara membaca, secara yang kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai seterusnya, atau membacanya secara mengkaji, itu semua berfungsi sebagai syifa. Maka dalam sejarah kita tahu seorang Umar bin Khattab, Khalifah Ar-Rashidah yang kedua setelah Abu Bakrin As-Siddiq. Dia itu orang yang keras, Pak, hatinya keras, ya, perangainya keras. Namun apa? Ketika mendengar lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh adik perempuan kandungnya di rumah adiknya, hatinya menjadi luluh. Umar seorang yang gagah, seorang yang perangainya keras, hatinya luluh lantah, mengucapkan dua kalimat syahadat dan di kemudian hari menjadi pembela agama Islam. Ini menunjukkan syifa itu bisa bermakna mengobati marad jasmaniyah. Yang kedua, mengobati marad yang bersifat ruhaniyah. Sedangkan selanjutnya, wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu turun kepada kita semua sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman pada khususnya. Maka apa makna kata ar-rahmah ini, Pak? Maka di dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, Ar-Raghib Al-Isfahani memaknai dua. Yang pertama, rahmah itu kalau disandarkan kepada Allah, kepada zat yang maha kuasa, maha sempurna, dia maknanya adalah al-in'am, anugerah. Maka rahmat di sini adalah anugerah kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan kalau rahmah disandarkan kepada manusia, kepada kita, kepada yang membawa Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya adalah ar-riqqah, kelemah lembutan, kasih sayang. Maka tidak heran Nabi itu berkasih sayang kepada seluruh umat manusia. Dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dua makna ini. Maka kata Ibnu Faris, punya kitab namanya Maqayishul Lughah, kalau ada satu kata dalam bahasa Arab kok mengandungi makna yang banyak, itu namanya isim mushtarok, Pak.
Isim mustarak, satu kata maknanya banyak, kata beliau makna-makna ini itu mengandungi apa? Keterkaitan satu sama lain. Maka dapat disimpulkan Al-Quran selain menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, dia juga menjadi rahmah bagi seluruh alam. Di situ ada jin, di situ ada hayawan, di situ ada orang-orang yang mukmin sekaligus orang-orang yang tidak beriman. Kemudian kita lihat bagaimana rahmat yang terjadi, yang mengejawantah di dunia ini, ya, selain kepada orang-orang yang beriman dalam konteks sosial misalnya, dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wabnis sabil. Al-ayah. Hendaklah kalian semua beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang pertama, wabil walidaini ihsana, perlakukan kedua orang tuamu dengan baik. Yang kedua, perlakukanlah anak-anak yatim itu dengan baik. Yang ketiga, perlakukanlah orang-orang miskin di sekitar kamu itu juga dengan baik. Yang keempat, perlakukanlah tetangga-tetanggamu dengan sebaik-baiknya juga. Baik yang tetangga dekat, al-jaril dzil qurba, ataupun tetangga yang jauh, itu kalian perlakukan dengan sebaik-baik perlakuan. Tidak memandang apa agamanya, tidak memandang apa suku bangsanya, selama dia adalah tetangga kita. Wabil khusus ketika dia fuqara wal masakin, wajib kita bantu, wajib kita perlakukan dengan mulia. Maka kesempatan Pak buat kita di bulan suci Ramadan ini, ya, di mana amal ibadah anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah. Kita yang punya kelebihan rezeki, kita berikan sebanyak-banyaknya sedekah kita kepada mereka. Di dalam sebuah hadis qudsi, Nabi melalui lisan Nabi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu amal ibni Adam, setiap amal ibadah anak cucu Adam, kita semua ini di bulan suci Ramadan ini yudha'af, akan dilipat gandakan oleh Allah asyra amsaliyah, 10 kali lipat Pak dibanding hari biasa, hatta sab'umiyya dhi'fin, sampai 700 kali lipatnya. Maka peluang yang sangat besar ini kita manfaatkan untuk menyumbang mereka yang membutuhkan. Panti-panti asuhan kita hidupkan, anak-anaknya kita perhatikan, termasuk orang-orang fakir miskin, wabil khusus tetangga-tetangga kita. Ini adalah bentuk rahmah Al-Quran, rahmat Islam kepada lingkungan sosial sekitar kita. Dalam konteks yang lebih tinggi misalnya Pak, peperangan, ya. Dalam konteks perang sekalipun, kita nggak boleh menyerang mereka orang-orang kafir sebelum mereka menyerang kita. Saat mereka menyerang pun, ya, kita tidak boleh memerangi mereka yang tidak ikut berperang. Orang-orang tua, anak-anak, perempuan-perempuan yang tidak ikut berperang, itu tidak boleh kita perangi, tidak boleh kita bunuh. Tidak sampai di situ, bahkan Nabi melarang merusak fasilitas-fasilitas umum, merusak tempat-tempat ibadah, merusak perkebunan, jembatan, fasilitas-fasilitas umum yang lain. Murni yang kita perangi adalah mereka yang menyerang kita, sifatnya adalah jihad difa'i, bertahan dari serangan, mempertahankan kehormatan. Sampai di situ rahmahnya Pak, ya. Maka dalam kaitannya dengan orang yang lawan atau orang yang berbeda keyakinan dengan kita sekalipun, kita nggak boleh menyakiti mereka. Kita tidak boleh menghina agama mereka atau menghina Tuhan mereka. Tidak boleh. Ini adalah rahmah yang ada dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmah, ya. Dalam koridor hukum misalnya, Al-Quran menyatakan orang yang mencuri, ya,
Orang yang mencuri itu hukumannya berat, Pak. Kalau sudah sampai satu nisab, ya, satu nisab emas, ya, maka kalau orang ini tidak terpaksa dalam mencuri, kemudian pencurian ini dilakukan dengan sengaja, nggak ada sebab yang menyebabkan dia terpaksa, darurat, maka berlakulah misalnya hukuman had, potong tangan. Ya. Tapi pada kenyataannya, pada masa Nabi sampai kepada masa-masa khalifah setelahnya, itu jarang orang yang dikenakan hukuman itu, Pak. Kenapa? Karena secara psikologi, nggak mungkin orang kalau tahu, wah hukumannya berat sekali ini ya, gitu, sampai kehilangan tangan, nggak mungkin orang mau mencuri. Kenapa? Karena dalam Islam, hak milik kita, harta benda kita, kehormatan kita itu sangat terlindungi, sangat dijaga oleh Islam dengan Al-Quran sebagai sumbernya. Maka kemarin ada peristiwa seperti begal gitu Pak ya, begal. Kita sebagai orang yang beriman, ketika terkena peristiwa yang semacam itu Pak ya, maka kita boleh membela diri sebagaimana hadis riwayat dari Abu Hurairah saat para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ya Rasul kalau ada orang yang ingin merampas hak hartaku, ingin merampas hak milikku, kata para sahabat. Maka Nabi mengatakan, ya kalian lawan, gitu. Bagaimana lantas kalau orang yang merampok itu berniat membunuhku, kalian lawan, bahasanya sih bunuh gitu ya, tapi lawan dulu gitu loh. Lantas kalau saya mati misalnya karena melawan mereka itu, maka matinya kita dikategorikan orang yang mati syahid. Sedangkan yang membunuh, begal yang membunuh itu, dia kata Nabi huwa finnar, orang yang merampok, mengambil hak harta kita, mengambil yang bukan haknya dengan paksaan, dengan ancaman, lalu dia terbunuh, fa finnar, dia di neraka. Ini bentuk nilai, value dari rahmah yang mengejawantah di dalam kehidupan kita umat Islam dan juga untuk kehidupan secara umum. Yang terakhir, maka rahmah ini dipahami oleh para ulama Pak, disimpulkan menjadi satu konsep. Ada ulama namanya Al-Imam Ais bin Abdissalam Al-Qahiri, orang Mesir beliau. Di dalam kitab beliau Qawaid fi Masalihil Anam, tujuan dari adanya agama, wabil khusus agama Islam ini dengan Al-Quranul Karim sebagai masdarnya, sebagai sumber hukumnya, itu apa? Demi kemaslahatan umat manusia, wabil khusus demi kemaslahatan kita orang-orang yang beriman. Kesimpulannya, Al-Quranul Karim adalah syifa, penawar bagi orang-orang yang beriman, dan juga ia menjadi rahmah bagi orang-orang yang beriman, sekaligus menjadi rahmah bagi seluruh alam semesta ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan sebab keterbatasan waktu. Bila ada kekurangan dan kesalahan informasi yang saya sampaikan, semata datang dari saya sebagai hamba yang dhaif. Bila ada kebenaran dari yang saya sampaikan, semata datang dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.